Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar dan membuat karya kembali teman-teman. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu dan anugerahkan kefahaman. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan mencari tahu apa saja bagian-bagian dari kapal laut. Teman-teman tentu sudah pernah melihat kapal laut, bukan? Teman-teman bisa melihat kapal laut di pelabuhan. Ya, karena pelabuhan adalah tempat pemberhentian bagi kapal laut. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan kendaraan air hanya untuk menyeberangi sungai maupun lautan. Pada zaman dulu juga, manusia hanya menggunakan perahu kecil seperti kano, rakit, maupun sampan yang terbuat dari kayu ataupun bambu, dan cara menggerakkannya dengan menggunakan bantuan dayung. Nah, namun karena kebutuhan manusia semakin besar, saat ini dibuatlah perahu yang memiliki ukuran lebih besar yang kita kenal sebagai kapal. Kapal ada yang digerakkan dengan menggunakan bantuan angin ataupun mesin. Dan kapal-kapal saat ini banyak terbuat dari bahan-bahan logam seperti besi ataupun baja. Yuk teman-teman, kita cari tahu apa saja ya bagian-bagian dari kapal. Yang pertama, ada lambung kapal. Lambung kapal terbuat dari baja yang berfungsi untuk melindungi dan menutupi kapal agar air laut tidak masuk ke dalam kapal. Yang kedua, ada baling-baling kapal. Baling-baling kapal berbentuk seperti kipas angin teman-teman. Fungsinya untuk menghasilkan dorongan yang kuat yang dibutuhkan untuk menggerakkan kapal. Ketiga, ada cerobong asap. Cerobong asap pada kapal berfungsi untuk melepaskan gas pembuangan yang berasal dari mesin ke udara. Kemudian yang keempat adalah kulit kapal. Kulit kapal biasanya terbuat dari bahan kayu ataupun baja yang disambung membentuk badan kapal. Yang kelima adalah ruangan mesin. Ruangan ini terletak paling bawah di bagian kapal. Ruangan mesin ini sangat panas teman-teman, karena mesin-mesin tersebut masih harus bekerja agar kapal bisa terus bergerak. Yang keenam adalah jangkar. Jangkar adalah potongan logam berat yang dikaitkan pada kabel rantai. Fungsi jangkar adalah untuk mengamankan kapal saat kapal berhenti ataupun berlabuh, sehingga kapal tetap aman dari hembusan angin ataupun pasang surut air laut. Kapal laut yang besar biasanya juga dilengkapi dengan sekoci teman-teman. Sekoci adalah perahu penyelamat yang berukuran kecil yang berfungsi untuk menyelamatkan manusia ketika terjadi masalah di lautan. Wah, banyak sekali ternyata ya bagian-bagian dari kapal laut. Yang perlu teman-teman ingat adalah kapal laut adalah hasil kecerdasan manusia. Dan kecerdasan manusia berasal dari Allah. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Selanjutnya, kita akan meronce, gambar, dan bangun datar ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu kertas bangun datar yang sudah teman-teman dapatkan,
Kemudian gambar yang sudah teman-teman dapatkan juga, benang merah, gunting, lem, dan sedotan yang sudah dipotong. Selanjutnya, kita akan tempelkan gambar ban pelampung di atas gambar bangun datar persegi. Seperti ini teman-teman. Teman-teman melemnya juga ya. Gambar persegi juga untuk gambar kapalnya. Teman-teman lem juga ya. Kemudian untuk bangun ruang trapesium dengan gambar jangkar seperti ini teman-teman. Kemudian segitiga dengan gambar rompi pelampung di atasnya. Bentuk segi 6 dengan gambar nahkoda. Di sini Ustazah sudah merekatkan gambarnya dengan lem teman-teman. Kemudian kita akan gunting mengikuti garis yang ada di sini ya. Seperti ini, mengikuti garis bentuk bangun datarnya. Hati-hati menggunakan guntingnya ya teman-teman, karena gunting adalah benda tajam. Jika teman-teman mengalami kesulitan, boleh meminta bantuan kepada mama ataupun ayah. Teman-teman, kemudian untuk trapesiumnya Ustazah gunting juga ya. Nah, sudah jadi teman-teman. Untuk sisa bangun datar yang lain, teman-teman melanjutkannya ya, mengguntingnya. Nah, Ustazah sudah selesai menggunting semuanya teman-teman. Di sini kita ada 2 bangun persegi. Ya, bangun persegi mempunyai 4 sisi. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian segi 6 mempunyai 6 sisi. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada bangun datar trapesium. Trapesium juga mempunyai 4 sisi loh teman-teman. Yaitu 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ada segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan mulai meronce ya teman-teman. Di sini kita siapkan benangnya. Kemudian untuk urutan pertama atau bagian paling bawah kita ambil bentuk persegi yang terdapat gambar ban pelampung. Kita masukkan benang di bolongan sini ya. Kemudian kita ikat. Setelah teman-teman ikat seperti ini, jika ada lebihnya boleh kita rapikan dulu ya dengan cara mengguntingnya. Nah, sudah. Kemudian kita akan masukkan kembali benangnya ke lubang yang ada di atas ini teman-teman. Dari belakang ya memasukkannya.
satu sedotan. Lalu kita masukkan juga benangnya di sedotan ini. Kemudian kita tarik. Lalu kita taruh di depan seperti ini teman-teman. Sudah mulai terlihat ya. Oke. Selanjutnya kita akan memasang bangun trapesium. Kita masukkan juga di lubang yang sudah tersedia. Ini teman-teman. Ketika memasukkan yang bagian bawah, teman-teman memasukkan dari bagian depannya ya. Kemudian kita ulangi lagi. Masukkan di bagian belakangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan ulangi sampai kelima bangun ini ya. Untuk urutan ketiga, kita akan menggunakan bentuk segitiga. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk segi 6. Dan yang terakhir, bentuk segi 4 kembali. Ustazah sambung dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini Ustazah sudah selesai merangkainya teman-teman. Dari urutan paling bawah, yaitu gambar persegi yang ada gambar ban pelampung. Dilanjutkan gambar trapesium yang ditempelkan gambar jangkar. Kemudian gambar segitiga yang ada gambar rompi pelampung. Yang keempat ada segi 6 yang Ustazah letakkan di sini gambar nahkoda. Kemudian yang terakhir ada persegi yang ada gambar kapal pesiarnya. Kemudian di sini teman-teman kita balik dulu. Lalu sisa benang yang ada kita tekatkan di belakangnya ya, seperti ini. Kemudian kita akan mengisolasinya. Seperti ini teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Teman-teman bisa menggantungnya di dinding ya. Lalu di sini, ini apa teman-teman? Benar, ini adalah salah satu contoh kendaraan laut yaitu kapal pesiar. Kapal dikendarai oleh nahkoda. Di dalam kapal terdapat beberapa alat penyelamat teman-teman. Yang pertama ada rompi pelampung yang digunakan saat menyelamatkan manusia. Kemudian ada jangkar yang berfungsi untuk alat pemberhentian kapal. Lalu yang terakhir ada juga ban pelampung yang digunakan untuk menyelamatkan manusia ketika di lautan. Alhamdulillah, kita sudah meronce bentuk bangun datar dan gambar ya. Teman-teman bisa menyimak dan menonton video pembelajaran tadi. Dan teman-teman dapat mengirimkan hasil karya teman-teman kepada nomor HP admin. Saya tunggu ya teman-teman. Sekarang, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu membaca surat Al-Asr. Sikap berdoa. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.